Shalom, perkenalkan nama saya Samuel Penababan dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen dengan NIM 210104038. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. 1. Pengertian administrasi kurikulum. Administrasi merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut para ahli pengertian administrasi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Suharsini Arifinto, administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. 2. Menurut Hasbiallah dan Mahlil Nurul Ihsan, administrasi kurikulum adalah segenap rangkaian proses usaha bersama yang sadar yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam rangka memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar peserta didik. 2. Paradigma dan perencanaan kurikulum. Paradigma merupakan tata nilai membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangan sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan bagaimana seseorang menanggapi realita. Perencanaan kurikulum merupakan proses awal di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Perencanaan kurikulum meliputi 1. Penyusunan program dan pengembangan kurikulum. 2. Penyusunan pedoman, teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender, pembagian tugas guru, dan sebagainya. 3. Struktur dan fungsi kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pembelajaran, dan bahan belajar pada satuan pendidikan dan program pendidikan. Satuan kurikulum merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan atau program pendidikan. 1. Struktur kurikulum pendidikan berisi program pengembangan anak. Yang kedua, struktur kurikulum pada satuan pendidikan dasar berisi muatan umum. Yang ketiga, struktur kurikulum pendidikan menengah berisi muatan umum, muatan peminatan akademik, dan muatan peminatan kejuruan. Kemudian fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya kurikulum adalah rencana belajar. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. 4. Pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah perpaduan antara dua kurikulum atau lebih sedemikian hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam aplikasi kegiatan belajar. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada pengorganisasian yaitu: yang pertama, penyusunan program pengajaran. Kedua, penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam proses mengajar. 3. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 5. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan kemudian
diwujudkan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap institusi di lapangan. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. 2. Berpusat pada anak. 3. Pendekatan dan kemitraan. 6. Pengawasan dan penilaian kurikulum. 1. Pengawasan identik dengan controlling yang berarti pemeriksaan pada pengawasan program kurikulum akan dipantau melaksanakannya. Pengawasan dan memastikan apakah kurikulum dapat digunakan atau tidak. Kedua, penilaian atau evaluasi. Evaluasi adalah proses selanjutnya yaitu mengevaluasi kurikulum yang dibuat untuk memperbaiki jika ada terjadi kesalahan. Evaluasi sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai proses mengambil keputusan apakah kurikulum tersebut layak dipakai. 7. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan pengembangan kurikulum oleh kurikuler dan kegiatan kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan pada tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegagalan pendidikan bermuara pada kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sikap kurikulum yang dinamis, selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang administrasi kurikulum. Sekian dan terima kasih.